Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Setelah kita menjalani ibadah puasa dan kita melaksanakan salat Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri kita di rumah masing-masing. Kemudian kita kembali melanjutkan kajian kita atau bacaan kita terhadap matan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kemudian kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang sama-sama berbahagia dimanapun antum semua berada, kita kembali melanjutkan pembacaan kita dan sedikit penjelasan tentang Aqidah At-Tahawiyah atau matan Aqidah At-Tahawiyah yang alhamdulillah kita sudah sampai pada matan yang ke-14, 15. Ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kembali akan kita lanjutkan untuk membacakan matan yang ke-16 dan seterusnya, satu atau dua matan tambahan dari matan yang ke-16 ini. Tetapi sebelumnya kembali kita ingatkan tentang matan yang ke-14 dan ke-15 yang telah kita bacakan pada kesempatan yang lalu sebelum kita masuk pada akhir Ramadan ya di tahun 1441 Hijriah ini atau 2020 Masehi ini. Matan yang ke-14 berbunyi mumitun bila makhafatin, maha mematikan tanpa takut pada apa yang dimatikan pada mereka. Yang ke-15 ba'ithun bila masyaqqatin, maha membangkitkan kembali makhluk yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada masyaqqah atau kesulitan dalam melakukannya. Kemudian matan yang ke-16 adalah ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Dia Subhanahu wa ta'ala tetap dan senantiasa dengan sifat-sifatnya, maha mendahului sebelum makhluknya. Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dan senantiasa dengan sifat-sifatnya, kemudian maha mendahului sebelum makhluknya. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang senantiasa berada dengan sifat-sifatnya tetap dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha mendahului sebelum makhluk yang diciptakan oleh Allah, oleh diciptakannya Subhanahu wa ta'ala. Telah disebutkan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala bahwa yang maha dahulu tanpa permulaan, dan itu kita sudah sebutkan
yang lalu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Nah, dan itu bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat kesempurnaan. Ya, sebagaimana yang telah lalu kita sudah sebutkan bahwa sedikit pun tidak terbayangkan ada cacat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, semuanya sifat-sifat yang maha sempurna itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita meyakini dan kita telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang maha awal tanpa permulaan. Maka dia pula Subhanahu wa taala ya yang memiliki sifat ya, dialah yang tiada akhirnya ya. Tidak ada sesuatu di akhir atau setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah ya, yang utama bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya, utamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang maha awal, yang mulanya tidak memiliki sifat, lalu baru kemudian terjadi atau ada setelah ada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bahwa ada yang awal dari Allah Subhanahu wa taala, atau ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ada setelah ada yang mendahulunya. Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang mendahului ya, yang mengawali segala sesuatu yang ada. Dan ini juga adalah merupakan bantahan terhadap pemahaman yang menyimpang, yang keliru, yang mengatakan bahwa mulanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sifat di zaman ya, azali, lalu baru kemudian adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ya ada ya tanpa didahului oleh yang lain-lain. Maka ini adalah sesuatu yang harus menjadi keyakinan yang kuat di dalam dada-dada kita, di dalam hati-hati kita, sehingga kita tidak ya digoyangkan keyakinan itu dengan ya keyakinan yang mungkin saja akan merusak akidah, merusak ya tauhid kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari semua perkataan-perkataan yang tidak mengakui akan ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha awal dari segala sesuatu. Ya. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari semua perkataan-perkataan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari cara pandang yang menyimpang dari apa yang menjadi penjelasan dalam kitab ya, atau dalam al-aqidah yang sahih yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Berikutnya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qadimnya ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya sesungguhnya tidak mengharuskan qadimnya para pemilik sifat-sifat tersebut. Ya, tidak mengharuskan qadimnya ya Allah Subhanahu wa taala, karena sifat-sifat itu bukan sesuatu yang lain dari yang memiliki sifat-sifat itu di luar zatnya. Akan tetapi semua sifat adalah ya menyatu, melekat dengan yang memiliki sifat itu, sekali lagi, bukan sesuatu yang berdiri sendiri dari yang disifatinya.
Sehingga jika kita misalnya mengatakan bahwa si fulan atau fulan mendengar, kemudian fulan melihat, kemudian fulan berilmu, kemudian fulan masih fulan yang sama yang kita sebutkan di awal tadi itu, fulan adalah ahli fikih, kemudian fulan adalah ahli bahasa, kemudian fulan adalah ahli di bidang urusan keduniaan. Ini menandakan bahwa bukan berarti fulannya banyak. Kalau misalnya ada seseorang yang memiliki sifat, memiliki kemampuan melihat, memiliki kemampuan mendengar, memiliki kemampuan di bidang fikih, memiliki kemampuan di bidang bahasa, bukan berarti dia terpisah dari kemampuan yang dimilikinya, dan bukan berarti bahwa karena dia memiliki kemampuan yang banyak maka dianya juga terpisah dari dirinya. Tetapi sungguh dia adalah seorang atau satu orang tetapi memiliki sifat-sifat yang banyak. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa, maha sempurna, maha melihat, maha mendengar, dan semua kesempurnaan sifat yang lainnya ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki permulaan, sebagaimana zatnya tidak memiliki permulaan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati sebagai yang senantiasa mencipta untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha awal yang menciptakan sesuatu atau segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa atau tidak ada yang berada setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha akhir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak untuk kemudian kita ibadahi, karena tidak ada yang bisa kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, matan yang ke-17 adalah lam yazdad biqaunihim syai'a. Lam yazdad biqaunihim syai'a lam yakun qablahum min sifatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tidak bertambah sifatnya dengan keberadaan ciptaannya, keberadaan mereka yang sebelumnya atau yang sebelum keberadaan mereka memang bukan sifatnya. Memang bukan sifatnya. Kita ulangi. Matan yang ke-17 adalah lam yazdad biqaunihim syai'a. Lam yakun qablahu min sifatihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tidak bertambah sifatnya dengan keberadaan ciptaannya. Yang sebelum keberadaan ciptaannya itu memang bukan sifatnya, bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksud dari matan ini yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk, dan kita sebagai manusia tentu ciptaannya tidak boleh mengatakan bahwa Dia Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi maha mencipta kecuali setelah menciptakan mereka. Dan ini adalah perkataan yang keliru. Kelirulah seseorang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mencipta setelah menciptakan ciptaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki
ya sifat maha mencipta ya sejak azali ya, sejak belum ada ciptaannya ya, sehingga tidak ada permulaan untuk itu, untuk ya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ya lam yazdad bikaunihim syai'a, ya Allah sedikit pun tidak bertambah sifatnya ya dengan keberadaan ciptaannya. Maka tanpa Allah menciptakan ciptaannya pun, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah tetap maha mencipta. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah tetap maha mencipta, dan ini kita sudah pernah menjelaskan secara lebih mendetail di matan yang yang ke-13, yakni ya khaliqun bila hajatin raziqun bila mu'natin. Allah Subhanahu wa taala maha mencipta tanpa membutuhkan ciptaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha mencipta tanpa membutuhkan ciptaannya. Kemudian karena ini kita sudah pernah menjelaskan pada matan yang ke-13 ya, atau mungkin sedikit kita murojaah tentang matan itu ya, maka kita menjelaskan bahwa khaliqun bila hajatin ya, maha mencipta tanpa membutuhkan ciptaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan semua makhluk di alam semesta ini, padahal dia tidak ya membutuhkan ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya ya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ad-Dariyah ayat 56. Ya, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ciptaannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluk itu. Bukan karena agar supaya ada yang membela Allah Subhanahu wa taala, atau bukan karena supaya ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala atau menolong Allah Subhanahu wa taala, atau bukan karena supaya ada tempat berlindung Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makhluknya agar supaya Allah Subhanahu wa taala disembah, Allah Subhanahu wa taala atau makhluknya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan yang matan yang ke-18 dan yang ke-19, di mana matan yang ke-19 dan ke-18 adalah ya wa kama kana bi sifatihi azaliyan ya kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Ya, kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala dalam matan kitab ya Al-Aqidah At-Tahawiyahnya adalah, dan sebagaimana ya dia dengan sifat-sifatnya adalah azali, maka dia senantiasa dengan sifat-sifatnya tersebut selama-lamanya. Itu kita sudah jelaskan juga tadi. Kemudian yang ke-19 adalah ya laisa ba'da khalqi ya astafada isma ya al-khaliq. Ya, kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam tulisan Imam At-Tahawi rahimahullah taala menulis bahwa ya laisa ba'da khalqi astafada isma al-khaliq. Ya, bukan setelah menciptakan makhluk lalu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nama Al-Khaliq. Itu kita sudah sebutkan pada matan yang ke-16 tadi, mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, bahwa dia tetap dan senantiasa dengan sifat-sifatnya maha mendahului. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya atau makhluk ini sehingga Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Tetapi tanpa ciptaannya pun Allah Subhanahu wa taala adalah tetap Al-Khaliq atau pencipta. Demikian juga penjelasan pada matan yang ke-18 tadi. Ya, matan yang ke-18 tadi adalah wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya sejak azali, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan untuk hal ini kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sifat-sifatnya senantiasa baginya Subhanahu wa taala, ya, ada secara terus-menerus selama-lamanya di masa yang akan datang. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah maha ya awal, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha akhir. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah yang bisa kita bacakan matan al-aqidah at-tahawiyah pada ya kesempatan yang singkat ini. Kita telah menyebutkan atau telah membacakan matan yang ke 16, 17, 18, 19. Bahkan kita tambahkan kepada matan yang ke-20, yakni ya Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menulis bahwa ya wala bi ihdasi al-bariyati astafada asma al-bari, ya wala bi ihdasi al-bariyah ya astafada asma al-bari, bahwa bukan pula karena membuat ya makhluk ya al-bari maka Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nama ya al-bari atau pencipta. Bukan karena itu. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ya sifat al-bari, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan nama al-bari sebagai pencipta itu karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mencipta. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-bari. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-bari, yakni pencipta. Ya, yang maksudnya atau maknanya adalah al-khaliq, ya pencipta, ya, atau yang biasa kita mendengarkan dengan bara al-khalqa, atau ya menciptakan makhluk, ya, atau Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-bari, yang maha mencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah al-bari, adalah yang maha mencipta, dan nama ini senantiasa tersandang pada Allah Subhanahu wa taala ya sampai ya selama-lamanya. Baik ya saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman tentang agama ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keyakinan yang kokoh terhadap aqidah ya as-sahihah, aqidah yang benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kaum muslimin, lalu kemudian diaplikasikan dan implementasikan dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Syukran jazilan wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.